Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom buat kita semua. Firman Tuhan akan kita dengarkan sebagaimana biasa setiap hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, renungan harian kita pada saat ini Senin, tanggal 3 April 2023 ini. Saudara jemaat Tuhan, bisa saja berbagai macam gelombang hidup yang sedang kita jalani saat ini. Pergumulan hidup yang silih berganti, kehidupan sepertinya tidak semakin membaik, justru kelihatan makin sulit. Namun saudaraku, kita harus tahu dan harus senantiasa kita ingat bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Seberapa berharganya kita, Ia menjaga kita bagai biji matanya. Itulah nats renungan kita pada hari ini yang diambil dari Ulangan 32 ayat 10 yang berkata demikian. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ayat ini berbicara tentang Yakub. Yakub yang dikasihi oleh Tuhan, dikelilinginya dia, diawasinya dia sebagai biji matanya. Saudara dan saya dijagainya sebagai biji matanya. Mungkin kita merasa hidup kita ini saat ini sedang berada di padang gurun. Banyak persoalan dan banyak pergumulan. Seolah kita berada di hutan belantara, tidak tahu arah kemana, tidak tahu masa depan kita. Namun hari ini firman Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau dikelilinginya, engkau diawasinya, engkau dijaga sebagai biji matanya. Dijaga sebagai biji matanya tentu diperlakukan dengan sangat berharga. Ibarat jika ada debu, jika ada gangguan, tentulah biji mata itu dijaga dengan benar-benar. Untuk itu marilah kita berdoa senantiasa sebagaimana Daud berdoa, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Mazmur 17 ayat 8. Saudara jemaat Tuhan, mata merupakan salah satu anggota tubuh manusia yang sangat penting dan berharga, sehingga setiap orang pasti akan merawat dan menjaganya dan tidak akan membiarkannya dilukai oleh orang lain. Demikian pula hidup kita di hadapan Tuhan, di mana karena Yesus sangat mengasihi kita, maka kita ini adalah merupakan biji mata Tuhan. Sebagai biji mata Tuhan, Dia selalu melindungi kita dan tidak akan pernah membiarkan kita berada dalam bahaya. Sebab tidak ada seorang pun yang membiarkan biji matanya dilukai oleh orang lain dan akan selalu memeliharanya. Jadi demikianlah setiap kita di mata Tuhan begitu sangat berharga. Walaupun di sekitar kita ada bahaya, namun Yesus tidak akan membiarkan kita mengalami hal yang buruk serta senantiasa menjaga hidup kita dan perlindungannya sempurna atas kita. Kita tidak perlu takut dimanapun kita berada. Tuhan adalah perlindungan kita. Walaupun tampaknya kita mengalami sesuatu yang kurang baik, ingatlah bahwa Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sebagaimana firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Tuhan kami yang begitu sangat mencintai kami dan menjagai kami sebagai biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan atas kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami percaya kami dalam naungan sayap Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kami yang begitu banyak tantangan, gelombang kehidupan,
tapi Tuhanlah penuntun kami. Tuhanlah nahkoda kami. Hari ini Tuhan, kami akan memulai pekerjaan kami, aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah kami, peliharalah kami, dan jagalah kami sebagai biji mata Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan menyertai kita. Horas.